Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Jadi udah ada beberapa tadi dijelasin. Iya, Subhanallah, Ustaz, karena terburu-buru. Iya. Karena tidak menyebut nama Allah dengan Asmaul Husna. Terus nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Subhanallah. Jadi intinya kita harus bersabar dan ikhlas pastinya. Nah, tapi nih Ustadz Syam, ada katanya yang berhubungan dengan makanan yang membuat doa kita bisa tersangkut di langit. Kayak makanan tadi itu. Makanan tadi itu. Nah, dan juga nggak hanya tadi ya Ustadz Syam, tapi banyak nih orang yang mungkin jarang ibadah, mungkin juga makan makanan yang haram, tapi tetap kaya raya, tetap aja dia selalu ada gitu. Itu seperti apa sih Ustadz Syam? Seakan-akan doanya dikabulkan. Iya, dikabulkan selalu. Tapi ibadahnya juga mungkin kurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi abi, Fakih Anas, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Allah berfirman bahwasanya aku pasti mengabulkan doanya orang yang sedang berdoa. Dan cobalah untuk juga memenuhi kewajibanmu sebagai hambaku dan tetap beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka diberikan petunjuk. Artinya berdoa baik dikabulkan sesuai apa yang kita request atau dikabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa itu tidak ada ruginya karena doa adalah ibadah. Kalaupun tidak dikabulkan, maka kita tetap mendapat pahala karena berdoa adalah ibadah. Subhanallah, suatu ketika ada seseorang di tengah padang pasir, di tengah terik matahari, ia memohon, berteriak-teriak dan juga meringis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah langitnya Allah ia merintih. Ia memohon kepada Allah dengan permintaan, dengan segala permintaannya. Lalu para sahabat melihatnya dengan rasa ibah, dengan rasa kasihan, dan melaporkan anak muda tersebut kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidakkah Allah melihat orang tersebut berdoa? Ia meminta dengan tulus, ia meminta dengan ikhlas. Kenapa Allah belum mengabulkan doanya? Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya sedangkan di perutnya ada makanan yang haram, darahnya telah bercampur dengan makanan yang haram, dengan minuman yang haram, pakaiannya pun daripada harta yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doanya serta mengabulkan apa yang ia inginkan sedangkan ia bercampur dengan sesuatu yang haram. Subhanallah, apa yang membuat doa kita tersangkut dengan hubungannya dengan sesuatu yang haram ini? Karena yang pertama, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Jangan engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Artinya orang yang memakan sesuatu yang haram atau menggunakan fasilitas yang haram, berarti ia sedang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Tentu saja Allah akan mengatakan kepada mereka, ya udah mintanya sama syaitan aja. Toh engkau sedang menjalani jalannya syaitan, engkau sedang mengikuti jalannya syaitan. Bagaimana mungkin orang yang menjalani atau jalannya syaitan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang ternyata memakan yang haram namun ternyata juga doanya tetap dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita ingat bahwasanya selain Allah itu Ar-Rahim, Allah juga Ar-Rahman.
Allah itu maha pengasih. Di atas muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dia beriman atau tidak beriman. Mau dia taat ataupun dia ahli maksiat. Semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata ada orang-orang spesial pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang nanti diberikan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini hanya sebentar. Kalaupun dikasih di dunia, berapa lama sih dia bakal menikmatinya? Paling cuma 60-70 tahun batas waktu manusia hidup di dunia ini. Di akhirat akan mendapatkan siksa. Tapi bagi mereka yang menjaga diri daripada yang haram, maka Allah bahagiakan di dunia serta kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi sebaiknya kita janganlah memakai atau makan makanan yang haram, dan apalagi fasilitas yang mungkin bukan haknya. Betul. Atau fasilitas yang mungkin cuman ya itu hanya untuk bekerja gitu, jangan dipakai untuk yang lain. Jadi kalau mau iri, irilah kepada orang yang beriman, menjaga ketaatannya sama Allah dan dikabulkan doanya. Bukan iri kepada orang yang makan haram tapi dikabulkan doanya. bukan makan iri sama yang lebih kaya tapi kita nggak tahu itu halal atau enggak. Betul, gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syar. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan ke Ustaz Anas nih. Nah Ustaz Anas, benarkah doa kita tuh bisa tersangkut di langit karena mungkin doa bagi kita tuh ya hanya formalitas aja, dan tapi kita bisa lebih percaya sama ikhtiar kita itu seperti apa ya hukumnya? Apa hanya doa untuk sekedar aja atau ikhtiarnya lebih benar-benar itu seperti apa? Mohon silakan Ustaz Anas. Ya, siap. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Memang terkadang manusia itu berpikir, saya kok sudah berdoa, tapi doa saya belum diijabah sama Allah. Sehingga muncul pemikiran dia, apa kudus saya cari tempat yang lain. Allah sudah katakan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu sekali-kali ini meminta kepada selain Allah. Memang terkadang ujiannya orang yang berdoa itu adalah ketika dia berdoa ada keinginannya hari ini juga. Ya, sehingga kadang-kadang dia lebih suka kepada yang lain. Dia datang, bahkan Allah akan memaksa hambanya. Jika hambanya tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan paksa. Dengan berbagai macam cara, Allah pasti paksa. Ataukah mungkin diuji pertama kali oleh Allah? Ataukah mungkin nanti Allah berikan berbagai macam teguran-teguran? Tapi ketika sudah diuji, ditegur dengan berbagai macam cara, masih juga tidak mau meminta kepada Allah. Innalladzina yastakbiruna, kalau mereka sombong, kemudian tidak mau meminta kepada Allah, an ibadati, kata Allah, sayadkhuluna, dia akan dimasukkan oleh Allah jahannam dakhirin, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka orang-orang yang tidak mau berdoa, orang yang menjadikan doanya hanya sebagai bentuk formalitas saja, masuk kategori orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Jangan sampai nanti doa kita hanya sebagai, ya daripada saya tidak berdoa, mendingan saya berdoa dah. Mau dikabulin boleh, nggak dikabulin juga boleh. Kadang orang begitu berpikir. Tapi kalau saya berdoa di sana, minta dengan di sana, kayaknya lebih ces. Bilang, ini yang sering terjadi. Memang kan godaan-godaan makhluk-makhluk yang lain, godaan-godaan supaya manusia itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam, khutuwatis syaitan, cara-cara setan bagaimanakah dia menyingkirkan kita dari Allah. Memang terkadang kalau kita pikir gitu ya, kenapa kalau minta kepada selain Allah lebih cepat dibandingkan kepada Allah? Itu yang terjadi. Masya Allah, kadang dia menyembah pohon, kadang-kadang dia meminta kepada manusia, kadang-kadang dia mendatangi sesuatu tempat, dia katakan, ini tempat ini mempunyai nilai segala macam. Masya Allah, enggak. Hanya kepada Allah. Dan Allah sudah katakan tadi, bahwa Allah pasti mengijabah doa hambanya yang meminta kepada Allah. Kan tergantung kita juga. Makanya kalau kita korelasikan dengan yang lain, bisa jadi kenapa doa kita belum diijabah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Syam, mat'u haram, bisa jadi karena apa yang dimakan itu haram. Wa masrabuhu haram, bisa jadi apa yang diminum itu haram. Dan juga perangkat-perangkat yang dipakai itu semuanya adalah mengandung unsur haram. Ini yang menjadikan doa kita belum diijabah oleh Allah. Dan terkadang ini yang bisa menjadikan doa kita hanya sebagai bentuk formalitas saja. Bagaimana hukumnya ini ya? Kalau ada orang yang berdoa hanya sekedar doa saja, berarti dia menjauhkan dirinya dari Allah. Maka ayolah kita yakin tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah dan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Doa kita
pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Masya kasih. Allah, terima kasih Ustaz Anas. Berarti intinya kita nggak boleh sombong kepada Allah Subhanahu Nggak wa boleh. Ta'ala. Iya. Kalau tidak berdoa itu sombong namanya. Benar. Jadi nggak boleh doa yang hanya sekedar selesai sholat dan hanya formalitas saja. Tapi benar-benar ya jangan nggak boleh sombong. Aku ikhtiar pun berhasil pasti gitu. Jadi itu nggak boleh. Tetap harus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ikhtiar itulah yang membuat orang jangan berdoa kepada iya, Allah. menjadi Karena lebih hasil ikhtiar dia. Iya, Terkadang terlalu lebih cepat. yakin ya gitu ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anas. Iya. Nah, jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Boleh nggak sih Ustadz kita lebih percaya doa orang lain daripada doa kita sendiri? Soalnya ada orang pintar di dekat rumah saya. Kalau berdoa itu selalu terkabul sehingga banyak yang minat doa ke dia. Apa jangan-jangan bisa jadi syirik kalau saya minta doa ke dia Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Ada memang orang-orang yang ternyata kalau kita melihat mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Satu, doa orang tua untuk anaknya. Maka sebelum ke orang pintar, sang anak itu pasti kita lahir dengan orang tua. Ya, pasti kita punya orang tua. Maka datangi orang tua kita, minta doanya karena dia lebih diijabah doanya karena doanya untuk kita. Ibu, ayah, saya mau berusaha, saya mau bekerja, tolong doakan saya. Karena banyak juga seperti ini, dia ke tetangganya, dia ke orang pintar tapi tidak pernah minta doa sama orang tuanya. Berarti keliru. Maka doanya orang tua kita untuk kita itu jauh lebih didengarkan. Atau sebaliknya, doa anak untuk orang tuanya atau doa guru untuk muridnya. Nah, maka minta kepada mereka. Mintanya untuk apa? Karena kita yakin bahwa doa orang tua untuk anaknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ta'ala. Terima kasih Ustadz Syam. Siap, Jadi memang sama-sama. doa orang tua ke anak tuh nggak ada batasnya. Nggak ada hijabnya, nggak ada. Iya, langsung nyampe tuh insya Allah. Langsung, Pasti. subhanallah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Pertanyaan kedua nih, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Abi Maki. Saya mau bertanya, bagaimana mengetahui dan seperti apa ciri-ciri bahwa doa kita itu memang benar-benar tersangkut di langit atau tertunda? Atau memang doa kita ditolak Allah sehingga tidak dikabulkan? Mohon penjelasannya Abi Maki, Iya, silakan. Insya Allah izin. Ustaz Syam izin, ke Anas izin. Ya, Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan program Islam itu indah ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Alamin. Subhanallah, ketika kita ingin bertanya, apakah ada tanda-tanda kalau doa kita ini tergantung ataupun tidak dijabah? Punten. Pegang baik-baik, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Allah itu maha mendengar dengan apa yang kita pinta. Bahkan Allah maha tahu sebelum apa yang kita pinta disampaikan. Karena dalam Al-Quran mengatakan Allah ini, Masya Allah kalimatnya, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan Allah maha mengetahui dari apa-apa yang belum terbersit dalam pikiran kita. Subhanallah. Apalagi kalau kita sudah pintakan pada Allah, Allah tahu, Allah dengar dan Allah mengabulkan doanya. Lalu pertanyaannya, kenapa ya masih ada yang nyangkut? Jawabannya bukan disangkutkan oleh Allah atau oleh malaikat. Tapi apa? Anda sendiri, kita sendiri yang membuat doa itu nyangkut. Apa diantaranya? Kan jelas Rasulullah SAW bersabda, doa itu akan selalu dikabulkan selagi dia tidak berbuat dosa. Satu. Jadi dosa lah yang membuat kita nyangkut dari doa itu. Sekarang tinggal dicek apakah ada tanda-tanda kalau doa kita ini belum dikabulkan atau nyangkut. Jawabannya, sebesar apa dosa yang kita lakukan, sebesar itu juga doa itu akan tertumpuk belum sampai dan belum dikabulkan karena dosa yang menghalangi daripada doa kita. Yang kedua, qati'atur rahim ataupun artinya adalah memutus silaturahim. Bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan seandainya dia mutus silaturahim? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang membuat doa itu nyangkut ternyata itu. Dan yang terpenting luar biasa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah adamu thiqah. Tidak ada sebuah keyakinan dalam hati kalau Allah ini yang benar-benar mengabulkan. Kadang-kadang ini thiqah. Ya, coba kita cek. Bagaimana saat ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah agar Nabi Musa ini dimasukkan di dalam tabut ataupun di dalam kotak atau di dalam sunduk, ya. Lalu apa? Dilemparkannya kemana? Ke sungai. Apa yang dilakukannya? Dibuatlah peti tersebut, lalu dimasukkannya Nabi Musa, lalu dilemparkannya. Punten.
Apakah mungkin yang namanya peti ini ataupun sunduk ini akan terbalik? Mungkin. Tapi ingat, ibunya Nabi Musa tidak mempercayakan kepada kotak yang di atasnya ada Nabi Musa. Tapi dia thiqah kepada Allah, tidak thiqah kepada kotak ini. Saya lebih thiqah kepada Allah daripada kotak yang ada. Maka apa? Karena percaya kepada Allahnya, kotaknya pun dijaga oleh Allah. Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika subhanallah, kalau gambaran yang sangat indah munhamir itu, airnya itu datang dari atas, datang dari bawah. Punten, yang namanya kapal Nabi Nuh walaupun sudah dibuat, apakah Nabi Nuh bertawakal atau yakin terhadap yang namanya perahunya? Tidak. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berdoa doa apa saja. Thiqahnya bukan karena saya mampu, karena saya pintar, karena di belakang saya ada fulan, karena saya punya ilmu, punya apa? Tidak. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat doa kita ini nyangkut, punten, thiqahnya lebih thiqah kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Apa yang terjadi kepada nabi-nabi yang lain? Nabi Ibrahim, thiqahnya kepada Allah, ternyata apa yang dilakukan, api pun menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi yang membuat doa kita nyangkut itu, cek thiqah kita kepada Allah seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allah ibarik fi. Terima kasih Abi. Sami-sami. Tapi Bi, saya mau tanya lagi nih Bi. Iya. Betul malaikat di atas langit yang saring atau nu pilih-pilih doa-doa getanyo. Kitu pisan eta teh. Malaikat yang ngajagi pisan upami aya nu ngadua-ngadua teh ditingalikeun. Nah, itu cenah pantas dikabulkeun atau napi henteu. Oh, nama eta malaikat mah terasnya ningali ka bumi teh cing aya naon di bumi teh. Anu ngadua teh sae henteu, upami sae kabulkeun. Upami henteu mah kela-kela ke Gusti ulah ka gitu teh. Pada tuh kedana isi kedagan apa wabi maki misega. Misega kedagan apa wabi maki. Aduh, saya makin nggak paham. Yang penting saya nganggu-nganggu aja. Yang penting saya Juga martos wae tah Ustaz Sap. Nantilah insyaallah dijelasin sama Abi. Jadi Abi tadi itu menjelaskan tentang bahasa Sunda yang saya pun tidak paham. Jadi setelah yang satu ini tetap bisa tindak jamaah. Alhamdulillah. Satu bahasa Aceh, satu bahasa Sunda.